Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto pada hari ini Selasa 17 Januari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak terjangkau pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena syafaat beliau yang akan selalu kita nantikan di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mendengarkan pengimbasan materi modul 1.4 ini. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu semua mendapat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu atau lebih pintar, karena ini amanah yang harus saya sampaikan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Apa saja yang akan kita pelajari Bapak Ibu? Di eksplorasi konsep budaya positif ini, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, kita speaking terlebih dahulu. Tebak gambar Bapak Ibu ya, fokus. Silahkan Bapak Ibu tebak gambar berikut ini. 2 suku kata. Monggo, itu ada gambar sikap, A-nya diganti F, dan ada gambar batu. Siapa bisa? Oh, sifat. Angkat tangan Bapak Ibu. Nggih Bu Is? Sifat baik. Ya, 100 untuk Bu Is. Sifat baik, angkat tangan Bu Is. Gambar kedua. Siapa bisa? Rajin. Rajin? Iya, 100 untuk Bu Is. Rajin, belajar cerdas sekali Bu Is. Baik, kita lanjutkan pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak setuju? Setuju. 1. Yang lain tidak setuju? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Yang setuju angkat tangan? Yang tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya, 100% setuju. Ya, nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Paradigma itu pandangan Bapak Ibu. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah berjudul cobalah buka. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Bisa Bapak Zaki? Berhadapan berpasangan. Tadi pasangan. Kegiatan ini kita akan lakukan secara berpasangan. Yang pertama, sobekan secari kertas kecil. Ada? Ada? Kertas kecil? A dan B. Yang sebelah utara itu sini ya. Yang sebelah utara saja. Yang
yang sangat berharga, tidak boleh kelihatan yang sebelah utara. Nah, yang sebelah utara silakan Bapak Ibu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga di kehidupan Bapak Ibu. Benda boleh sesuatu atau seseorang mungkin. Sudah? Jangan sampai yang selatan tahu. Di salah satu tangan Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda genggam erat kepala tangan. Kemudian teman Anda yang duduk di sebelah selatan, teman yang B, tugas Anda mencoba dengan sekuat tenaga, boleh dengan rayuan, bahkan ini apa saja itu. Sekiranya teman yang di utara membuka kepala tangannya, mau membuka kepala tangannya. Bu Nisa sudah? Silakan berhadapan. Silakan dirayu. Silakan rayu. Ada yang mau volunteer ke depan mengungkapkan rayuannya? Silakan dibujuk. Di sini nggak? Silakan yang sebelah selatan merayu. Bapak Bu Is, namanya Bu Is, boleh nggak aku melihat kuku ibu yang bagus? Lo cincinnya lo bagus Bu. Terima kasih. Ini kenapa ya? Kok yang satu nggak ditekin? Nggak bisa soalnya. Kenapa soalnya Bu? Emangnya sakit ya? Aduh kasihan. Coba Bu lihat Bu. Oh, mereka. rayuan, silakan duduk. Yang berikutnya, ayo Bapak Ibu. Genggam sekuat tenaga, ayo Peng. Genggam sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Baik. Tangannya 20.000, buka tangan. Genggam sekuat tenaga. Sesuatu itu sangat berharga di kehidupan Anda. Oh, dibuka, kalau begini. Diancam. Diancam. Boleh? Dibuka. Oke, silakan duduk. Ternyata boleh bersikeras tidak membuka kepala tangannya. Apa yang terjadi? Apakah Anda akan bertahan menolak membuka? Ya ini masukan. Ya, pada dasarnya Bapak Ibu, yang kita katakan tadi itu adalah kontrol diri. Sepertinya kita dapat mengontrol orang lain, ternyata tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain kalau orang itu tidak bersedia dikontrol. Perubahan paradigmanya ini. Menurut Dr. William Glasser, ilusi guru dapat mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Pada dasarnya guru tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita dapat mengontrol murid. Hal ini karena
dan sebuah hubungan permusuhan yang akan terjadi. Jadi pada dasarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun orang lain tersebut bersedia atau tersebut bersedia, artinya intinya itu mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Bagaimana perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol? Yang dulunya kebutuhan itu kita sama, sekarang kebutuhan kita berbeda. Ini paradigmanya. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata sekarang paradigmanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau sekarang semua perilaku sebenarnya memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Ini perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Kita ke eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin menurut Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas? Apa disiplin? Aturan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak kita gunakan di sana sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nih, konsep disiplin positif. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Moser dalam bukunya Restructuring School Discipline. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar, bukan peraturan, bukan tata tertib dan memaksa, hukuman atau lain-lain. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi disiplin itu datangnya dari motivasi intrinsik, karena kita tadi tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain itu timbul disiplin itu timbul dari rasa tanggung jawab sendiri, dari motivasi internal. Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik? Kita perlu sebagai pendidik perlu menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun, hanya menuntun sesuai kodratnya, kodrat anak. Kita arahkan saja, membangun motivasi intrinsik dengan cara menyediakan suasana pembelajaran dan proses pembelajarannya dengan baik. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan disepakati secara universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu?
Jadi siswa itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang menjadi tujuan sekolah ini untuk membangun motivasi intrinsik anak tadi. Jadi anak-anak disiplin itu tidak bisa kita kontrol, tapi dari dalam diri kita sendiri. Nah, bentuk program kebajikan dengan memberikan apresiasi. Apresiasi itu di akhir bedanya, di akhir kegiatan, di akhir pembelajaran. Beri pengakuan secara khusus pribadi kepada murid secara konsisten dan fokus pada proses. Misal, contoh, hari ini ada murid Bapak Ibu menolong murid baru di kelas, maka berikan apresiasi. Kemarin saya memperhatikanmu menolong Ina, murid baru misalnya. Rasa empati besar sekali. Beri apresiasi seperti itu. Atau ada siswa Bapak Ibu membantu teman-temannya di saat mengerjakan tugas kelompok, berikan apresiasi. Saya menghargai kepedulianmu, gitu ya. Kita lanjutkan eksplorasi konsep yang kedua, yaitu teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Pertanyaan: sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? A. Karena tidak ingin ditegur oleh atasan. B. Ingin mendapatkan pujian dari atasan, mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi. Atau C. Ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan. Yang jawab A, katakan. Tidak ingin ditegur oleh atasan. Tidak kabur saya. Yang B, angkat tangan. Yang jawab B, ingin mendapatkan pujian supaya dipuji. Yang C, jawab C. Luar biasa. C semua. C. Ini tujuannya, tujuan motivasi yang paling yang berdasarkan dari dalam prinsip, ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Sebenarnya disiplin itu adalah menghargai diri sendiri, ngeragani awake dhewe. Menghargai diri sendiri itu lebih dari disiplin. Karena kita sebagai guru, oh iya, saya ini teladan, contoh untuk anak-anak. Kalau ingin anak-anak niru, kita harus berbuat baik lebih dahulu. Nah, teori motivasi perilaku manusia tersebut, yang pertama tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ditegur atasan tadi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dan yang termasuk motivasi intrinsik atau internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Yang motivasi kedua adalah motivasi eksternal. Pertanyaan lagi Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang pilih hukuman, katakan. Hukuman. Dua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 3, murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersengat. Konsekuensi. Sebagai besar sudah. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, jadi mendadak, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, itu ciri hukuman.
tidak berencana. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati melalui peraturan, gitu ya. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu berarti tiba-tiba, misal anak membuang sampah sembarangan atau memakai sepatu putih di sekolah, tiba-tiba jangan menyuruh anak tersebut tidak pakai sepatu, gak usah pakai sepatu kalau gitu. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena tidak terencana. Nah, ternyata penghargaan itu menurut Al-Fikon juga hukuman, karena penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa memberikan komentar mengapa penghargaan itu kok termasuk hukuman? Mungkin karena apa? Jahat akhirnya tidak melakukan sesuatu atas dirinya sendiri, motivasi. Nah, bagaimana dengan restitusi? Tadi hukuman sudah, konsekuensi sudah, restitusi. Kalau restitusi inilah yang akan kita lakukan di budaya positif ini. Jadi bukan dengan restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan mencari solusi, lebih ke mencari solusi. Ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman nanti hasilnya akan negatif, konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Fokus pada masalah akan memecahkan masalah. Jadi anak itu kalau restitusi diminta mencari solusi atas permasalahan yang telah dilakukan. Restitusi ini ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan fokus pada solusi. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa saya sekarang kok namanya keyakinan kelas, bukan peraturan, bukan tata tertib, bukan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm, tapi kok di sekolah itu keyakinan yang digaungkan sekarang? Karena menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Maka tadi ya, prinsip. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nanti ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, untuk membentuk keyakinan kelas itu, tanyalah bagaimana kelas impian anak-anak. Bagaimana kelas impian kalian anak-anak? Kelas yang tertib dulu, kelas yang bersih, kelas yang nyaman, dan lain-lain. Dari jawaban anak-anak tadi, arahkan, persilahkan anak-anak untuk menuliskan idenya mewujudkan kelas impian tersebut. Jika kelas impianmu itu kelas yang tertib, apa idenya? Ide-ide inilah akan memunculkan peraturan. Setelah dapat semua kelas ditempel dan dicatat peraturan itu, ganti kalimat anak-anak jangan baca satu-satu, ganti kalimat yang bentuknya negatif itu menjadi positif. Jangan ada kata dilarang sekarang atau tidak boleh. Misal jangan membuang sampah di kelas, diganti. Jika ada muncul jawaban anak seperti itu, peraturan tadi idenya diganti, buanglah sampah bapaknya. Hindari kata negatif. Setelah kita ubah menjadi kata yang positif, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan tadi atau yang kita keyakinan tadi. Berjalan di kelas, gunakan buku, gunakanlah tepat waktu, itu di bawah satu payung.
tepat waktu. Iya. Itu nilai apa sih yang kami yakini? Hormat. Karena kita selain menghargai diri sendiri tadi, kita juga harus menghargai orang lain. Nah, setelah terbentuk keyakinan kelas, pendalamannya bisa melalui tabel T atau tabel T seperti ini. Tabel T itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Hormat dan tepat waktu. Kalau tidak tampak itu hadir terlambat. Ini yang tabelnya berperilaku, terdengar, terlihat. Ini kemarin keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 5. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Yang meyakini silakan cukup tanda tangan, terus tempel di yang bisa dibaca. Setiap anak melakukan pelanggaran misalnya, ingat keyakinan yang kamu buat, nilai-nilai positif apa. Nah, sebelum kita ke kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan berkualitas, mari berdiri terlebih dahulu Bapak Ibu agar tidak mengantuk. Silakan berhadapan. Kita respect lagi. Kita bermain panjang pendek. Panjang pendek. Kalau panjang misalnya sesuai dulu. Sesuai dulu panjang. Silakan berhadapan. Saya akan menginstruksikan. 1, 2, 3. Pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang. Sekarang lawan katanya. Kalau saya bicara panjang, jangan namanya pendek. Kalau pendek, panjang. Siap? Pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang, pendek. Iya, teman-teman. Silakan duduk lagi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Cepat saja Bapak Ibu. Pertanyaan pemateri. Ibu After, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni itu sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Pernah menjumpai di kelas Bapak Ibu masalah-masalah seperti itu? Ada yang suka mengambil alat tulis teman, ini suka minta bekal ini. Nah, pada dasarnya setiap perlakuan anak, perbuatan anak itu tujuan, memiliki tujuan. Seperti tadi, teori kontrol. Sebenarnya anak itu punya tujuan apa sih? Kenapa anak ini? Nah, itu harus kita cari alasannya, cari tahu alasannya. Ternyata anak itu memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhinya, belum terpenuhi kebutuhannya. Ketika kita tanya anak, apa alasan bisa alasan anak karena lapar, tidak sarapan, maka kebutuhan yang berusaha anak penuhi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika alasan anak itu tadi, saya suka kalau godain teman itu, berarti kebutuhan yang itu dipenuhinya adalah kesenangan. Nah, kita kita simak video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dan
manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kita skip deh inti dari video ini. Intinya, perilaku buruk anak-anak atau seseorang tidak hanya kita teman juga saat emosi atau marah. Biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kekuasaan atau penguasaan. Ketiga, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa kepedulian. Yang satu adalah fisiologis, fisik, satu dari lima. Yang empat bersifat psikologis. Jadi ketika kita melihat anak tiba-tiba uring-uring marah saja, mungkin ada kebutuhan yang tidak dipenuhi di rumah, kurang kasih sayang. Seperti kita juga datang bekerja, orang-orang sakit, mungkin di rumah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, langsung berkolesterol atau tidak diberi kasih sayang. Tuh, pada dasarnya anak kalau berperilaku, tidak hanya anak kita pun, kalau berperilaku melanggar aturan atau apa itu, pada dasarnya adalah ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, ini dunia berkualitas. Kalau dunia berkualitas, saya tanya pada Bapak Ibu semua, siapa yang paling berharga menurut Bapak Ibu di kehidupan Bapak Ibu? Keluarga, suami, orang tua, ibu, bapak, itu adalah dunia, masuk ke dalam dunia berkualitas kita. Sebenarnya guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan kemerdekaan. Jika guru dapat membangun interaksi memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu positif dalam dunia berkualitas mereka, karena mereka
Mohon disimak sampai selesai. Posisi kontrol, kira-kira kita sudah posisi kontrol apa yang sudah kita jalankan? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Akan tahu dengan ini posisi Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa.
Yang kedua, Bapak Ibu bisa praktekkan segitiga restitusi pada kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan siswa. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi yang sering kita gunakan di kelas ke anak-anak, posisi sebagai apa? Penghukum kah? Membuat orang merasa bersalah? Kalau saya sebagai teman, Alasannya di awal-awal saya melakukannya sebagai teman. ya. Kalau sudah terbiasa, otomatis ketua kelas atau anak-anak yang sudah teratur dalam dirinya itu ikut membantu kita. Jadi bisa berjalan terus lama-lama kita sebagai pemantau, baru kita bisa sebagai manajer. Terutama anak kecil kelas kecil itu membutuhkan pantauan terus. Kadang sifatnya berubah. Dan selama ini saya ada satu murid yang agak APK. Kalau dia nggak suka langsung mengeluarkan sabun. Teman-temannya pada takut semua. Itu butuh kekuatan ekstra. Ya, berarti sebagai teman yang sering dilakukan. Ada yang lain, Bapak Ibu guru yang lain? Pak Zaki, posisi kontrol apa yang sering diterapkan ke anak-anak? Sudah manajer kah? Tergantung situasi. Bisa dijelaskan contohnya? Ya, kalau saya sendiri pribadi tergantung dari situasinya yang ada di lapangan. Jadi kalau memang anak kecil, kelas kecil itu bisa mungkin kita menjadi teman untuk mendidiknya. Tapi kalau begitu di kelas tinggi, kadang saya sendiri kadang di posisi pemantau atau kadang di penghukum. Gitu. Penghukum. Nah, dikurangi Pak Zaki ya, posisi sebagai penghukum. Iya.
Oke, itu tadi 5 posisi kontrol. Nah ini perbedaan posisi kontrol penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi ideal adalah sebagai manajer. Mengarah ke restitusi tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita menggali solusi yang kita tanya ke siswa sendiri. Solusinya kita tanyakan ke siswa sendiri. Kemudian mencari menghubungkannya dengan keyakinan. Dan materi yang terakhir, segitiga restitusi. Ini ada video lagi sebenarnya, cuma diputar tidak. Lanjut. Inti dari segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas dengan kata-kata jika anak melanggar peraturan kita dapat menstabilkan identitasnya dulu, kita kendalikan emosinya dulu, dikontrol, kita didudukkan. Mungkin ini juga akan menguntungkan agar anak tidak meletup-letup emosinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita di-rank seperti itu, kita stabilkan identitasnya, kita turunkan emosinya, baru kita tanya validasi kebutuhan. Kita validasi kebutuhan. Sebenarnya tadi menurut teori kontrol, sebenarnya anak yang melakukan pelanggaran pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kita tanya, kira-kira tadi kamu terlambat bangun itu karena apa? Alasannya apa? Kalau karena alasannya memang malas, berarti dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, 5 kebutuhan dasar tadi apa? Menuruti kesenangannya sendiri, atau suka mengganggu, jika masih mengganggu saja kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa dari anak itu. Penguasaan kah? Butuh penguasaan kah? Kadang kalau ini diakui teman-temannya, saya ini raja di kelas ini, itu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah sebagai penguasaan. Kalau hanya sekedar iseng-iseng saja, berarti kebutuhan dasarnya tadi mencari kesenangan. Setelah kita validasi kebutuhannya, barulah kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang kamu langgar dengan berbuat seperti itu? Misal dengan terlambat datang itu keyakinan, makanya di awal tadi kita harus bentuk keyakinan kelas dulu ya, berdasarkan nilai-nilai tadi. Mengapa bukan peraturan? Mengapa kok keyakinan? Karena diharapkan kalau sudah nilai yakinnya, nilai misal hormat, apa tadi, empati, dan tanggung jawab, kalau kita itu sudah yakin nilai tersebut, diharapkan motivasi intrinsik anak akan muncul, menghargai diri sendiri, dan akhirnya tadi timbullah disiplin positif. Jadi yang pertama, kita stabilkan identitasnya dulu, kita validasi kebutuhan apa yang tidak dipenuhi anak ini sebenarnya, baru kita menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan mana yang kamu lakukan dengan mengganggu teman, membuang sampah sembarangan. Itu. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, budaya positif kesimpulannya disebut juga ekosistem positif. Ini tadi diajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan. Jadi pendidik itu diibaratkan seorang petani yang merawat tumbuh-tumbuhan. Kita hanya perlu menyiapkan dan hanya diperlukan untuk tumbuhnya padi petani itu. Yang kita lakukan apa? Memperbaiki kondisi tanah, dipupuk, kalau ada ulat ya disemprot, terus disiangi rumput-rumputnya, dibasmi ulat-ulatnya, agar padi ini tumbuh sesuai kodrat. Seperti itulah pendidik. Kita hanya menuntut anak. Misal kalau ya diingatkan, digiring, dituntut. Karena kodrat alam dan zamannya itu sifat asli, tidak bisa kita ubah-ubah. Hanya kita perlu tuntut, diarahkan agar tidak salah jalan. Nah ini gambaran budaya positif. Yang pertama tadi peraturan kelas bisa sekolah,
dari peraturan kelas itu kita kirim ke keyakinan kelas dengan mencari nilai-nilai kebajikan tadi yang disepakati dengan kata-kata positif, hindari kata negatif. Setelah keyakinan kelas sudah teryakini, motivasi internal terbentuk karena akan menghargai dirinya sendiri. Kalau anak sudah menghargai dirinya sendiri, dia akan belajar menghargai orang lain. Terbentuklah disiplin positif. Akhirnya kalau disiplin positif dari kelas, semua kelas ke satu lingkungan sekolah, timbullah lingkungan yang positif. Jadi di sekolah tersebut sudah menerapkan budaya positif. Itu kesimpulan eksplorasi konsep pada materi budaya positif kali ini. Refleksi. Saya minta Bapak Ibu menuliskan refleksi apa yang sudah Bapak Ibu bisa dibantu melakukan dapatkan pada kegiatan kali ini. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi kali ini? Perasaan apa yang muncul ketika Bapak Ibu memaknai disiplin dan motivasi intrinsic tadi? Peran kontrol seperti apa yang Bapak Ibu jalankan selama ini, dan Bapak Ibu akan menjadi guru seperti apa? Silakan dituliskan pojok kiri atas, tulis nama, kemudian refleksi. Jika kertasnya kurang, bisa ambil kertas lagi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita, untuk kita di kelas maupun di sekolah masing-masing. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bimbingan Saudara Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windrati, guru kelas 2 SDN Bondalem. Saya senang bisa mendapat pengetahuan baru tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi, saya tahu posisi kontrol yang tepat diterapkan pada murid adalah posisi manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Faidah, guru kelas 3 SDN Ponorogo 2. Saya senang bisa mendapat pengetahuan baru tentang penerapan budaya yang baik. Saya juga tahu cara membentuk keyakinan kelas. Saya akan menerapkan tiga restitusi pada kasus pelanggaran disiplin murid agar murid bisa memperbaiki kesalahannya dari motivasi internal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.